kawan-kawan dari baik akap maupun AKDP tidak perlu khawatir untuk menggunakan terminal tipe anak air ini, karena memang fasilitas yang disediakan juga sangat-sangat memadai, termasuk untuk mengangkut penumpang yang turun dari sini sudah disediakan Transpadang yang punya headway hampir 5 menit ke arah kota. Jadi penumpang juga jangan ragu untuk turun di terminal tipe anak air daripada turun dan naik di pinggir jalan. Jadi sangat tidak layak dan tidak manusiawi kalau kita melihatnya. Jadi mumpung ini sudah disediakan oleh pemerintah, mari kita gunakan semuanya. Setelah 12 tahun, akhirnya Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat kembali memiliki terminal bus. Terminal bus tipe A yang berlokasi di Kelurahan Anak Air, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang itu, hampir mirip Bandar Udara Internasional Minangkabau. Tidak hanya itu, terminal itu diklaim sebagai yang termegah di Sumatera saat ini. Kepala Sesi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah 3, Yugo Kristanto di Padang menjelaskan terminal tipe A Anak Air ini, memiliki bangunan yang terdiri atas 3 lantai dengan 10 lajur untuk bus parkir sementara guna menaikkan dan menurunkan penumpang. Tidak hanya itu, di dalam bangunan terminal seluas 2,5 hektar itu, juga dilengkapi dengan tenan-tenan atau outlet yang diperuntukkan bagi para pelaku UMKM. Sehingga bisa dikatakan, terminal yang pembangunannya selesai pada akhir tahun 2019, dengan anggaran 70 miliar rupiah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN itu. Jauh dari kesan terminal selama ini yang kumuh dan semeraut, sebab terminal tersebut dibangun dengan penataan ruangan dan sirkulasi udara yang baik. Kita punya 10 lajur, jadi 10 lajur, itu sangat besar. Jadi nanti kita akan tata, jadi pas masuk itu, jadi kita akan tahu trayek ini lajur mana, trayek ini lajur mana. Karena kita sekarang masih belum dapat datanya itu yang masuk sini. Nah, nanti pas tanggal 1 itu akan kita coba. Namanya uji coba itu tadi. Jadi nanti kita uji coba. Mana yang banyak trayek yang masuk, ya itu yang akan dapat banyak jalurnya. Ya. Nah, jadi kalau mana yang sedikit, ya kita mungkin dia bisa bergabung. Jadi dia nanti masuk berdasarkan waktu. Jadi nggak boleh lama juga di sini. Drop, istirahat sebentar, naikkan penumpang keluar. Jadi nggak bisa standby juga di sini. Karena sifatnya cuma mutar. Nah, kita punya banyak. Kalau toilet sudah bagus, toiletnya sudah nyaman. Karena kita juga menggerakkan service excellent. Service excellent itu petugas yang memang benar-benar untuk menjaga kebersihan, kerapian terminal ini. Nah, terus musola sementara juga ada, terus kafe-kafe nanti yang akan diisi, dan semuanya seperti bandara. Intinya seperti bandara. Jadi terminal sudah, pandangan orang kalau kita melihat terminal dulu itu kumuh, sekarang harus berubah. Seperti mirip bandar udara. Nah, seperti bandar udara. Insya Allah kalau ini mohon dukungan rekan-rekan dari media juga untuk sama-sama mensosialisasikan. Selain nyaman dan bersih, terminal bus tipe A Anak Air juga ditunjang oleh layanan transportasi dari Transpadang sebagai akses dalam kota bagi penumpang menuju dan keluar terminal. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika terminal ini tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh perusahaan otobus ataupun masyarakat. Kita sudah lakukan koordinasi yang intensif, bahkan kita sudah hampir 3 kali ya melakukan sosialisasi ini. Jadi nanti dari pihak kawan-kawan dari baik akap maupun AKDP tidak perlu khawatir untuk menggunakan terminal tipe anak air ini, karena memang fasilitas yang disediakan juga sangat-sangat memadai, termasuk untuk mengangkut penumpang yang turun dari sini sudah disediakan Transpadang
yang punya headway hampir 5 menit ke arah kota. Jadi penumpang juga jangan ragu untuk turun di terminal tipe anak air daripada turun dan naik di pinggir jalan. Jadi sangat tidak layak dan tidak manusiawi kalau kita melihatnya. Jadi mumpung ini sudah disediakan oleh pemerintah, mari kita gunakan semuanya. Jadi akses dari dan ke terminal air ini akses dari dan ke terminal air sudah ada layanan Transpadang. Yang dilayani Transpadang itu hampir 5 menit sekali keluar masuk ke terminal kita. Jadi sudah ada lengkap. Tidak hanya itu, Yugo menambahkan untuk mempermudah akses ke terminal, pihaknya akan memperlebar jalan menuju terminal. Soal ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemko Padang, Pemprov Sumbar, dan Bappenas. Selain itu Yugo menegaskan, sekarang terminal anak air sudah siap dioperasikan. Tahap awal adalah uji coba dilakukan pada tanggal 1 Oktober mendatang, di mana pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk uji coba terminal. Baik, untuk kesiapan kita uji coba tanggal 1 Oktober, alhamdulillah sudah hampir 100%, karena kita sudah mulai sejak bulan Agustus, kita sudah berkomunikasi baik dengan stakeholder maupun para pimpinan PU. Jadi yang selama ini kawan-kawan pimpinan PU itu tidak ada tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang representatif. Dengan telah selesainya pembangunan terminal tipe anak air, maka kita arahkan untuk menggunakan terminal tipe anak air ini. Jadi terminal tipe A anak air ini dibangun melalui dana APBN oleh Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, salah satunya untuk mengantisipasi keruwetan yang terjadi dalam kota, sehingga menjadi terarah seluruh angkutan umum baik AKAP maupun AKDP itu bisa masuk ke terminal tipe A anak air. Yugo menjelaskan uji coba tahap awal ini dilakukan dengan memprioritaskan angkutan umum yang berasal dari arah utara. Dalam uji coba nanti, angkutan umum yang biasanya lewat Jalan Adinegoro akan diarahkan masuk ke terminal anak air lewat Jalan Bypass. Selain itu, dipilihnya Jalan Bypass lebih dikarenakan faktor keselamatan, di mana di Jalan Adinegoro menuju terminal anak air terdapat perlintasan kereta api. Agar uji coba dapat berjalan optimal, pihaknya juga menyiapkan posko sosialisasi di 6 titik di dekat atau di seputaran Kota Padang. Ini dilakukan untuk mempermudah mengarahkan angkutan umum masuk ke terminal anak air pada 28 sampai 30 September mendatang. Untuk tahap pertama, kita akan mengarahkan yang dari arah utara. Jadi dari arah utara itu trayek AKDP dari Bukit Tinggi, Payakumbuh, terus Pariaman, terus dari Pasaman itu masuk ke terminal tipe anak air melalui bypass. Jadi tidak lagi lewat Adinegoro, jadi masuknya semua lewat bypass. Jadi kenapa harus lewat bypass? Karena kita tahu di Jalan Adinegoro itu ada perlintasan kereta api. Nah, kita tidak mau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan atau apa, akan menimbulkan kemacetan sehingga warga menjadi terganggu aktivitasnya karena juga ada sekolah. Jadi kita arahkan seluruhnya masuk ke bypass. Untuk mengantisipasi itu semua, kita nanti akan coba dirikan posko di 6 titik. Jadi ada di 6 titik itu ada satu di flyover BIM, yang terus yang kedua di simpang bypass anak air, yang ketiga di simpang Adinegoro anak air, terus di simpang Christine Hakim, di kampus Universitas Padang maupun di stasiun kereta api Tabing. Jadi kita kasih posko untuk mensosialisasikan kepada kawan-kawan PU dan para pengemudi lainnya agar menggunakan terminal tipe anak air. Tujuannya karena memang sudah ada ini terminal tipe anak air, sayang kalau tidak dimanfaatkan.
Jadi kita uji coba ini sambil sambil memberikan informasi kepada masyarakat umum bahwa kita di Padang ini sudah lama tidak punya terminal, yang dulu air pacah yang sekarang jadi kantor wali kota. Maka pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menganggarkan telah membangun untuk terminal Cipanas air ini. Jadi ini mari kita juga sama-sama sosialisasikan bahwa kita sudah punya terminal yang sangat-sangat bagus, khususnya di wilayah Sumatera ini mungkin paling bagus. Uji coba pada tanggal 1 Oktober tersebut juga bertujuan untuk melihat arus lalu lintas dan memantau penumpukan atau kemacetan yang timbul akibat beroperasinya terminal anak air. Setelah itu, pihaknya bersama instansi terkait akan mencarikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sementara kita uji coba karena ini sifatnya masih uji coba, sambil kita menata di dalam sini, kita gunakan arah utara dulu. Jadi nanti setelah arah utara selesai, rampung, baru kita masuk ke semuanya, masuk ke sini. Sambil kita benah juga di dalamnya, karena kita tahu juga kondisi jalan juga masih belum memungkinkan di depan, masih ada tanggul yang itu nanti rencana juga akan kita bongkar tanggul untuk kita lebarkan supaya sirkulasi keluar masuk lancar, tidak ada gangguan. Khususnya bus besar yang digunakan akap itu juga untuk manuvernya juga enak, tidak mengganggu aktivitas kelancaran. Karena ini sifatnya uji coba, kita akan melihat nanti apa dampaknya gitu. Mana yang titik macet itu nanti yang kita evaluasi. Jadi sifatnya uji coba, dalam pelaksanaannya akan ada analisa dan evaluasi terus. Jadi mana sampai ketemu yang bagus supaya tidak ada dampak-dampak yang lain. Karena terminal ini dibangun bukan untuk menambah kemacetan. Yugo menegaskan uji coba tanggal 1 Oktober tersebut tidak semata-mata hanya uji coba saja, akan tetapi secara bertahap mulai memindahkan operasional transportasi bus akap dan AKDP ke terminal anak air. Sehingga terminal bayangan yang selama ini ada di Kota Padang, akan secara bertahap dihilangkan sehingga kemacetan yang terjadi pada sejumlah titik di Kota Padang, akibat adanya terminal bayangan tersebut dapat berkurang. 1 Oktober sesuai kesepakatan yang kita dengan kawan-kawan PU tadi itu, bahwa 1 Oktober ini uji coba untuk seterusnya akan menggunakan anak air. Berarti seterusnya akan? Ya, seterusnya akan anak air. Karena kita juga sudah dengan UMKM untuk pengisian tenan-tenan di atas supaya ramai. Nanti kedepannya kita akan terus sosialisasikan terminal anak air. Jadi pas tanggal 1 itu sudah mulai beroperasi ya, sudah mulai beroperasi. Ya, jadi kawan-kawan PU kita himbau untuk tanggal 1 sesuai kesepakatan tadi menggunakan terminal Cipanas. Dia menerangkan Kota Padang sudah lama tidak memiliki terminal bus. Sebelumnya, Padang memiliki terminal Bingkuang, air pacah. Namun, terminal tersebut rusak akibat gempa 2009, dan akhirnya beralih fungsi menjadi Balai Kota Padang. Sejak saat itu, perusahaan otobus tidak memiliki terminal sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Bahkan, bus-bus banyak menaikkan dan menurunkan penumpang di pinggir jalan. Alhasil, tata kelola transportasi kota pun semrawut. Sangat menguntungkan sekali, karena dari yang semrawut di kota menjadi teratur, tidak ada lagi angkutan-angkutan umum yang menaikkan turunkan penumpang di jalan. Kita juga harus kasihan. Kita kemanusiaan kasihan kalau turun di jalan kehujanan. Kami itu lalu lintas kota menjadi teratur. Nah, tidak ruwet di dalam sana. Jadi semua nanti bergeraknya dari terminal anak air. Dari Padang, Corong mengabarkan.